Sobat Tani, saat ini saya berada di Kompleks Perumahan Asparaga Pondok Indah Permai, Kelurahan Temula Butao Selatan, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Di sini warga masyarakat memanfaatkan lahan pekarangannya untuk bercocok tanam mulai dari polybag sampai dengan hidroponik. Lalu tanaman apa saja yang mereka tanami di lahan pekarangan mereka? Yuk ikuti saya, tetap bersama di program Ayo Bertani. Jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Dari total 68 rumah yang ada di perumahan Asparaga ini, sudah ada 19 rumah yang aktif memanfaatkan pekarangan mereka untuk bercocok tanam. Sebuah gerakan yang dimulai pada masa pandemi COVID-19 dan terus berlanjut hingga kini. Memanfaatkan pekarangan rumah tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dapur, tapi juga menciptakan lingkungan yang lebih asri dan sehat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Halo warahmatullahi wabarakatuh. Abi dari Ayo Sriati Bertani. Suma, ya, dari TVRI KBT. Gorontalo. Nusa Wah, Indah. ini lagi Ya. sibuk-sibuk apa ini Ibu? Ini ada tiap pagi ini orang balia-lia Hah? tanaman yang orang tanam ini apotik hidup. Oh dapur hidup. begitu. Iya. Sejak kapan Bu KWT ini sudah mulai mengaktifkan kegiatan bercocok tanam gitu? Ini sudah berjalan 5 tahun. 5 tahun? Tapi Wah. 4 tahun kemarin baru dikukuhkan. Oh gitu. Jadi 1 tahun sebelum dikukuhkan itu Mm-mm. kita tuh bertanam. Itu pada waktu pandemi Mm-mm. dilarang ya ibu-ibu atau masyarakat itu keluar. Mm-mm. Berdiam diri di rumah, Heeh. jadi timbullah ide. Hah. Nah, kebetulan juga kan sebagian ibu-ibu di sini kan ibu rumah tangga. Oke. Jadi gimana ya mau beli barang-barang di pasar, Mm-mm. takut. Nah, kita coba pertama itu tanam sayur. Oh gitu. Karena sayur itu kan, Ya, sayur ya. kangkung itu kan cuma 3 minggu Benar. sudah panen. Ya. Coba-coba sayur, tetapi belum di wadah begini. Oh, Masih jadinya? gantung-gantung di pagar. Oh iya iya iya. Aqua, gelas aqua, Mm-mm. taruh tanah, bibit, kita gantung. Hmm. Kemudian setelah 2 minggu, Mm-mm. pertumbuhan kan bagus. Betul. Sayur kangkung, kacang panjang, dan ketimun. Mungkin pada waktu itu kami siaran langsung ada yang melihat, Ya, ya, salah ya. satunya dari Dinas Pertanian, mereka tertarik. Kok ada ya satu kompleks di perumahan Asparaga ini yang pandemiknya itu bisa bergerak. Gitu, Ya, ya. bisa. Terlebih di perkotaan Di lagi perkotaan gitu ya. lagi. Ya, ya, ya. Nah, jadi pada tahun 2020 Mm-mm. mereka ada kunjungi. Waktu itu masih pandemi keras. Oke. Jadi kita tidak bisa berhubungan langsung toh. Cuma saya dari dalam, mereka dari luar, begitu ibu yang lain. Toh. Hanya bagaimana proses. Tapi sudah punya hasil semua. Siapa yang menginisiasi awal gitu waktu pandemi itu kemudian akhirnya ayo rame-rame orang Alhamdulillah bertanam begini, gitu. saya tidak mengajak, Oke. tidak. Saya sendiri yang menanam. Oh. Pada waktu itu saya kan masih pegawai. Mencontohkan lah ya Iya. istilahnya. Saya juga tidak mencontohkan, tapi saya sendiri coba-coba aqua yang Iya, iya, so iya, iya. Botol bekas bekas-bekas, gitu ya. saya ambil tanah, saya taruh kangkung. Baru Oh kemudian- jadi awalnya sayur mayur dulu ya? Iya. Oke. Nah, saya taruh sayur sama ketimun, kacang panjang. Kemudian 3 minggu kemudian kan sudah lebat. Betul. Tetangga-tetangga lihat, ih daripada cuma baba diam itu orang panen makan di situ bersama. Benar-benar. Coba, kemudian tetangga sini pas kebetulan nih Pak Polisi kan, Oke. dia beli semua wadah yang Oh, Yang iya, itu. iya. Kemudian Kayak polybag begini gitu juga. ini akhirnya? belum Pak, Oh ini belum. ini belum. Oke. Itu masih dari wadah-wadah yang bekas itu. Ini belum. Hmm. Nah, setelah itu mulailah menular Mm-mm. kepada yang lain. Rumah-rumah lain Ya. gitu. Setelah sudah hampir menyeluruh, Mm-mm. Dinas Pertanian datang. Hmm. Ibu, boleh orang mau ganggu ibu apa? Kebetulan kami dari ketahanan pangan, untuk menekan biaya pangan, bolehkah ibu membantu kami? Saya bilang boleh, insya Allah bisa membantu. Kebetulan juga sudah ada, saya kan Ya, ya betul. kurang betul. paham tentang bagaimana ketahanan pangan itu. Ini ibu sudah ada ini sayur mayur apa semua. Mm-mm. Kemudian setelah wawancara sama Pak Lurah, ketua kerukunan,
kami di inisiatif dari Dinas Pertanian dikukuhkan, maksudnya disahkan. Ya. Jadi Sobat Tani, seperti itu baru segelintir manfaat yang didapatkan dari bercocok tanam di lahan pekarangan. Kita akan cari tahu lagi apa saja tanaman lainnya yang ditanami oleh ibu-ibu kelompok wanita tani yang ada di Perum Asparaga Pondok Indah Permai. Tetap bersama kami di program Ayo Bertani, Jangan Malu Jadi Petani, karena bertani itu keren. Sobat Tani, ternyata sekecil apapun pekarangan rumah kita bisa menjadi solusi ketahanan pangan keluarga. Dengan sedikit kreativitas dan usaha, kita bisa menanam sayuran, buah, atau bahkan rempah-rempah. Selain hemat biaya, memanfaatkan pekarangan rumah juga membantu mengurangi ketergantungan pada bahan pangan dari luar. Pemanfaatan pekarangan rumah, terutama dengan metode seperti polybag dan hidroponik, sangat cocok untuk masyarakat perkotaan yang memiliki lahan terbatas. Ibu, ini ternyata ada juga selada hidroponik gitu ya. Sejak kapan menggunakan metode hidroponik seperti ini kelompok wanita tani yang ada di sini, Bu? Iya, setelah tanaman apotek hidup, dapur hidup berkembang, kemudian ada salah satu ide, kenapa kita tanam cuma di tanah? Contohnya kan selada kita tanam dulu di tanah. Oh, awalnya di tanah. Awalnya di tanah. Oke. Kemudian setelah berpikir kan ada beberapa konsumen ya, oh banyak kimia apa semua, Oh, gitu. sehingga perkembanganlah muncul. Oh, gimana kalau kita di hidroponik? Nah, dengarlah isu ini dari Dinas Tanaman Pangan, mendengar isu hidroponik, mereka memberikan bantuan cuma wadah. Oke, langsung wadah seperti ini? Iya, Oke. 9 unit. Jadi kita menanam. Kebetulan juga ada yang ahli pembuatan, Hidroponik? iya, Oke. pembuatan bibit. Di sini juga? Iya, di sini Oh, semua. oke. Dari bibit, dari wadah ada yang membuat, bibit sampai dengan hasilnya itu, semua ada di kompleks ini. Orang-orang yang ada di kompleks ini. Kemudian berkembang ini Pak, dari 9 unit, sekarang sudah 18 unit. 18 unit? Iya, Berarti hampir alhamdulillah. sekitar setiap rumah ada nih gitu ya? Rencana kami insya Allah dari 68 unit yang ada di perumahan Pondok Indah ini, semua akan pakai hidroponik. Karena kami sudah masuk di program tingkat kota, bahwasanya di sini ada wisata agro sayur salada. Oh gitu. Kan buktinya Jadi juga. artinya juga kelompok ibu-ibu wanita tani ini juga diajarin gitu ya untuk Iya. bercocok tanam pakai metode hidroponik gitu ya? Iya, setiap metode yang masuk, setiap perkembangan baru yang masuk, kami duduk bersama diajarin mereka. Jadi masing-masing ibu-ibu yang tadi itu semua pintar menanam, betul, betul. pintar pemasaran, karena mereka sudah tahu, kan di rumah masing-masing mereka ada. Benar, Jadi benar, mereka benar. yang kelola semua, dari tanam maupun. Jadi tapi nanti bibitnya ini dari mana awalnya? Awalnya bibit itu kami buat sendiri, Oh gitu. kan beli benih, Oke. kemudian ada wadah-wadahnya, kami buat, kami coba buat, toh. Nah, kami buat sendiri. Setelah 2 minggu sudah jadi bibit, kemudian kami pindah ke wadah ini. Oh iya. Jadi nanti cukup membantukah proses atau metode hidroponik ini ke kehidupan keluarga dari setiap rumah tangga yang ada di sini, Bu? Iya. Apakah juga dijual gitu hasil dari selada-selada ini atau cukup dikonsumsi sendiri aja? Iya, alhamdulillah ini hidroponik ini sudah 3 tahun ya. 3 tahun? Sudah 3 tahun. Jadi setiap penjualan ini 60 lubang. Kalau sudah keluar dengan bibit sama nutrinya, hasil bersih itu 400.000 400.000? tiap bulan. Satu istilahnya kayak para-para begini Iya, gitu ya? 400.000 per bulan. Duit ini ternyata gitu ya, Bu? Iya. Ya? Dan Oke. pemasaran juga di sini lancar karena di sini ada Kopi Labs.
Oh, baik. Sudah langganan. Ya, ya. Kemudian beberapa warkop gitu ya? ya sudah langganan di sini. Jadi kami tidak bisa kehabisan. Oh, tetap harus stok. nanam gitu ya? Nanam terus. Baik, baik, baik. Jadi sudah membantu pada masyarakat yang lain. Lumayan juga gitu ya, artinya Alhamdulillah. bisa sedikit nambah-nambah penghasilan setiap rumah tangga gitu Bu ya, Alhamdulillah. dari hidroponik ini. Kalau misalnya orang atau juga mungkin ada satu keluarga yang belum dapat nih, kira-kira tips awal untuk pemula mau menanam metode hidroponik itu apa tuh Bu? Iya, karena kami sudah rencanakan dan programkan. Jadi kalau seperti saya dulu kan kemarin, kemudian ini kami mengadakan, ada kan kelompok wanita tani sini, ada wadah. Jadi setiap panen kami menyetor ke bendahara Rp25.000. Itu kami kumpul. Oke. Kemudian juga ada dari pengusaha-pengusaha luar yang pingin membantu kerjasama dengan kami memberikan bantuan. Uang itu kita buat wadah lagi satu. Ya, ya, ya. Kita buat. Emang satu wadah begini bisa ngabisin berapa duit Bu untuk bikin Waktu kemarin itu 60 lubang ini? iya, 3,5 juta. 3,5 juta. Tinggal gitu pakai ya. semua sudah dengan alatnya apa semua. Oke. Tinggal pakai 3 juta. Ada tuh yang memang membuat Ada. wadah Di seperti sini ini, ada di sini hidroponik. juga. Oh, begitu. Jadi kita tidak lari jauh kemana-mana karena masyarakat ini sering membantu. Mereka membuat. Terus nanti gitu. diajarin gitu Diajarin memang. metodenya. Oke. Jadi artinya kita bisa mendapatkan sesuatu dalam hal ini juga peningkatan ekonomi keluarga dari memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di rumah masing-masing. Tetap bersama kami di program Ayo Bertani. Sistem hidroponik merupakan teknik menanam tanpa tanah yang sangat efisien. Keunggulan hidroponik adalah kebersihannya dan hasil panen yang lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Sistem pertanian dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah yang telah diterapkan oleh kelompok wanita tani di Kompleks Perumahan Pondok Indah Permai Asparaga ini sedikit banyak telah membantu perekonomian warga. Setiap bulan, selada hidroponik yang ditanam sudah memiliki pasarnya sendiri. Para pembeli seperti rumah makan dan warung kopi datang dengan sendirinya ke rumah-rumah warga yang memiliki tanaman hidroponik. Sistem bagi hasil yang diterapkan kepada para pemilik hidroponik setiap kali panen pun hanya cukup menyetor Rp25.000 kepada bendahara KWT Kompleks. Ibu, jadi ternyata sudah sangat luar biasa cukup membantu para ibu-ibu rumah tangga yang ada di sini gitu ya, termasuk kelompok wanita tani gitu. Yeah. Tapi tadi Ibu Suryati mengatakan bahwa ada 25.000 gitu yang disetorkan ke bendahara KWT, itu nanti pemanfaatnya untuk apa Bu? Iya betul. Jadi setiap panen kita diharuskan menyetor 25.000 per satu keluarga yang panen. Kemudian itu uang itu setelah terkumpul kami membuat satu wadah lagi hidroponik ya. Hidroponik baik. dan kami menyerahkan pada warga yang belum ada hidroponik. Oh gitu. Kemudian Baik, berkembang terus. Sehingga alhamdulillah dari 9 unit yang awal sekarang sudah 18 unit. gitu ya. Iya. Dan targetnya tadi ada 68. 68 target Oh, kami. baik. Berarti sistemnya seperti itu gitu Iya, ya cuma untuk sistem mengadakan tempat hidroponik ini dari setoran setiap tiap rumah panen. tangga gitu Iya. ya ketika panen. Oh, baik. Memang kalau mau dilihat Pak, hitung-hitungan kecil ya 25. Betul, betul. Tapi kalau Lama dalam- dong ya ngumpulnya karena tadi satu unit saja 3,5 juta gitu. kan 1 bulan. Heeh. 1 bulan berarti dia kali 25.000 ya kan. Nah, kemudian kali 18 unit. Nah, Ya. jadi Taruhlah 20 gitu ya kasarnya ya, dikali 20. 25, Kali 25, sudah sekian ratus ribu gitu ya.
Nah, kemudian ada yang hasil-hasil kita kemarin jual-jual sayur-sayur kan. Nah, Oh, yang sudah dipanen juga gitu ya? iya, kita jual itu kita masukkan di uang kas. Oh, Kita masuk di uang baik. kas. Jadi hitung-hitung. Diputarnya ke gitu Iya, gitu kalau ya? sudah 3,5 juta, udah satu hidup Beli kan. 1 unit lagi Iya, gitu ya? 1 unit Untuk lagi. rumah tangga yang belum Iya, punya gitu. Wah, insya Allah keren ke dong depan. ya. Iya. Artinya apa yang sudah dilakukan oleh KWT di Perum Pondok Indah Permai ini kayaknya patut dicontoh nih ya. Iya. Untuk kompleks ibu-ibu lainnya yang di perumahan lainnya gitu ya. Insya Allah. Nanti ini kita mau kemana Bu? Yang tanaman-tanaman lainnya gitu. Ayo kita lihat ke belakang, banyak tanaman juga seperti buah-buahan. Oh, ada buah-buahan juga? Iya, kita sudah kembangkan buah-buahan di belakang sana. Oke, Iya. baik. Kita Ayo. ke sana ya, Bu. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini sota kumpul-kumpul Lewat, bagi ini luar biasa. Ya. Oh, Pak Lurah. Iya. Perkenalkan Pak, Abi dari Ayo Bertani TVRI Gorontalo. Oh, Malik Ini sota pakai. kumpul-kumpul bagi ini luar biasa. Ini semua Bapak panen ini ada anggur di atas. Biasa habis olahraga Oh, jadi habis olahraga, baik. Lihat. Ini rapi banget. Rencana mau kemana nih, Pak? kebetulan ada mau ke pesta, Oh, ada ke undangan. pesta juga. Tapi masih nimbrung nih dengan Iya. ibu-ibu KWT gitu ya. Iya, mau. Oh, ya. Halo Ibu Abi. Iya. Pak Lurah, ini kalau dari KWT ini sendiri, programnya ini sudah diinisiasi sejak kapan sih Pak di kompleks ini sendiri, di Asparaga? Sebenarnya kalau diinisiasi sejak kapan itu dia terbentuk pada waktu masa-masa COVID-19 Oke. kemarin. Iya, iya, iya. Itu kan mengharuskan untuk lockdown, jadi tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Jadi inisiatif dari masyarakat, dari terutama ibu-ibu, karena mungkin bosan atau tidak ada kegiatan, jadi mereka bertani atau bercocok tanam di rumah masing-masing dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di masing-masing rumah. Iya, iya. Jadi fokus programnya nih nyasarnya memang hanya bercocok tanam aja gitu ya? Iya kan, khususnya untuk ibu-ibu. Oke. Jadi dia kelompok wanita tani untuk ibu-ibu di perumahan Asparaga. Seperti itu. Kalau sampai dengan sekarang tuh yang udah ditanamin ibu-ibu KWT ini apa saja tuh Pak Lurah? Itu ada macam-macam, ada selada, Oke. terus ada juga pakcoy, tanaman-tanaman yang lain juga banyak. Lebih ke sayur mayur gitu Iya, ya? lebih ke sayur-sayuran. Ini juga ada buah anggur juga Buah-buahan masuk gitu? anggur. Oh, Iya. baik, baik, baik. Kalau dari respon warga sendiri ketika memulai program ini, awal-awalnya tuh gimana Pak Lurah? Ya, alhamdulillah kalau dari awal itu mereka inisiatif sendiri. Oke. Kemudian ada juga yang memang dari awal itu pakai modal sendiri. Oh gitu? Iya, pada awalnya. Kemudian kan setelah itu sudah ada mulai beberapa orang yang ini. Kemudian saya coba konsultasikan ke Dinas Pertanian. Bilang, coba tolong dilihat ada kelompok wanita tani di perumahan Asparaga. Ya alhamdulillah Ibu Kadis juga dengan respon cepat datang turun langsung berkunjung, dan pada saat itu dia minta langsung dibentuk kelompok wanita tani. Dan alhamdulillah langsung mendapatkan bantuan dari Wah, berarti sudah mulai ada kolaborasi dengan dinas terkait gitu ya? iya, Dari alhamdulillah kegiatannya support ibu-ibu juga ini. dari pihak pemerintah ada, jadi bisa menambah semangat antusias dari ibu-ibu sekalian, dari ibu-ibu kelompok Iya, iya, wanita iya. tani. Ini keren banget ya Sobat Tani, bahwa apa yang sudah diinisiasi oleh ibu-ibu kompleks ketika mereka bertemu bukan hanya sekedar untuk bertemu begitu saja, tapi menginisiasi satu program yang menarik gitu untuk memanfaatkan lahan pekarangan di perumahan kompleksnya. Tetap bersama kami di program Ayo Bertani, jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren.
Ayah kalau ini persemaian ya? Iya, Iya, bibit. iya. Ini diinisiasi sendiri juga oleh ibu-ibu KWT untuk Iya, kalau untuk bibit masih diinisiasi sendiri oleh masing-masing ibu-ibu yang ada di KWT itu. Ya. Berarti sejauh ini peran dari pihak terkait dalam hal ini pemerintah setempat atau juga dinas terkait sejauh ini seperti apa? Kalau untuk support dari pemerintah itu atau dari dinas pertanian itu berupa bantuan untuk membuat hidroponik Oh, sudah ada gitu ya? Iya, disupport dari waktu tahun 2020 itu pas COVID. Mereka support supaya kan namanya perumahan ini kan otomatis kita ketahui bersama halamannya kecil. Jadi sangat sulit untuk bercocok tanam di halaman kompleks perumahan. Jadi dibuatlah hidroponik supaya bisa memanfaatkan lahan pekarangan yang kecil bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan hidroponik tersebut. Seperti itu. Sudah berapa banyak unit yang Sudah sekitar berapa unit? sejauh ini? 18 ya? 18, Oke. Oh 11? Oke. 12, sekitar 11 sampai 12 unit. Nanti targetnya semua rumah akan ada gitu? Iya, insya Allah Gitu. itu kan Total berapa kakak sih kalau di Pondok Indah Permai ini? kalau Yang berapa ada kepala di, keluarga? Ya, berapa rumah gitu? Sekitar 60-an ya? Sekitar Oh, 60 berarti sampai targetnya 70-an. harus semua rumah 60-an itu nanti Iya. akan dapat support hidroponik gitu ya? Tujuannya sih seperti itu. Insya Allah ada support lagi atau ada bantuan lagi mungkin dari pemerintah terkait, mungkin dari pemerintah kota ataupun dari pemerintah provinsi. Kalaupun ada bantuan support untuk pembuatan tambahan hidroponik, ya alhamdulillah kita menanti bantuan itu. Jadi kalau ayah sejauh ini ketika sudah memanfaatkan lahan pekarangan nih ibu-ibu KWT, ibu-ibu kompleks gitu ya, Iya. apa dampak yang cukup dirasa gitu dari setiap rumah atau kakak yang ada di sini? Ya, kalau dampak positif yang bisa dirasakan langsung oleh ibu-ibu KWT tersendiri ya itu seperti hasil dari penjualan itu kan kembali lagi ke ibu-ibu tersebut. Oh gitu. Iya, karena sudah banyak yang mencari, terutama selada itu di Kota Gorontalo ini semua sudah kayak rumah makan, terus penjual-penjual burger. Ya betul. Kalau kayak Berarti ini sistem pemasarannya sudah kayak gimana nih sekarang? kalau sekarang masih lewat online, Oh, sistem lewat online pemasaran dulu. juga, Ya. dan juga sudah ada yang berlangganan seperti itu. Jadi misalnya Langganan tetap gitu ya? Iya, kalau misalnya tiap panen mereka sudah tahu, oh misalnya mungkin minggu keberapa panen, mereka sudah datang langsung. Oh iya. Ini semoga bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi ya, artinya apa yang sudah dimulai oleh ibu-ibu kelompok wanita tani yang ada di kompleks perumahan Asparaga Pondok Indah Permai ini juga bisa menjadi contoh gitu, tindakan positif yang bisa Anda lakukan di rumah Anda sendiri dengan memanfaatkan lahan pekarangan Anda. Terima kasih sudah bersama kami di episode Ayo Bertani kali ini. Jangan malu jadi petani karena bertani itu keren.